Sahabat Peacemaker sekalian, jumpa lagi kita dalam edisi Sunday Pope, Preaching of Peace dari Alkitab. Pada hari Minggu ini akan kita bahas dari Galatia, kitab Galatia, kitab yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Saya berikan judul Hidup yang Memerdekakan. Sahabat Peacemaker sekalian dapat boleh membaca di Galatia pasal 5 keseluruhan, tapi saya akan bacakan pada ayat 13 saja. Bunyinya begini: Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seseorang yang sudah mendapatkan kemerdekaan, entah dalam hal apapun, pastinya pernah mengalami kehidupan yang dalam belenggu atau terjajah. Belenggu dosa adalah salah satunya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia banyak membahas tentang hal ini, khususnya dalam pasal 5 ini. Pada ayat pertama Galatia 5 ini, Paulus menuliskan agar jemaat Galatia untuk sungguh-sungguh merdeka. Penekanan sungguh-sungguh merdeka ini tidak hanya dalam pemahaman, namun juga meliputi perasaan dan praktik kehidupan. Selanjutnya, penulis surat Galatia mengibaratkan bahwa menyunatkan diri dalam konteks jemaat Galatia pada saat itu adalah sama dengan membuat Almasih tidak berguna. Karena pesan Alkitab secara khusus pada surat Galatia ini, kemerdekaan itu didapatkan dari respon akan karya Almasih. Tetapi tunggu dulu. Sebenarnya Paulus sedang tidak mengatakan bahwa sunat itu tidak baik. Bagi seorang Yahudi tulen, tentu ia melakukan sunat. Dalam konteks ini, kemerdekaan jemaat Galatia yang asalnya dari Kristus saja mulai diperdebatkan dengan kewajiban untuk melakukan tradisi-tradisi Yahudi, salah satunya tentu sunat. Nah, jemaat Galatia pada saat itu dibingungkan akan beberapa orang yang meminta mereka melakukan kewajiban sunat. Seakan-akan tanpa sunat kemerdekaan itu tidak lengkap. Bagi Paulus, ini adalah sikap penghambaan kepada tradisi-tradisi. Jadi, sekali lagi, penekanan Paulus bukan pada perdebatan sunat itu penting atau tidak penting bagi kesehatan lahiriah, namun penekanan akan kemerdekaan yang murni didapatkan oleh karya Kristus. Karena itu di ayat 13, Paulus menekankan bahwa panggilan jemaat Galatia, juga kekristenan pada umumnya, adalah panggilan untuk merdeka. Panggilan untuk merasakan sekaligus mempraktekkan kebebasan karena darah dan pengorbanan Almasih. Penggunaan kata dipanggil sebagai kata kerja pasif menunjukkan bahwa kemerdekaan itu adalah inisiatif dari Allah dalam Almasih yang telah mengorbankan dirinya sebagai kurban agung bagi keselamatan manusia yang terbelenggu oleh dosa. Selanjutnya ayat ini menekankan bahwa kemerdekaan itu tidak dapat digunakan dengan seenak-enaknya. Kemerdekaan itu bukan menjadi kartu akses untuk menjajah yang lain, atau justru menjadi alibi untuk hidup dalam dosa. Kita bisa mengurai lebih panjang lagi tentang hidup dalam dosa ini dan merujuk pada banyak sekali ayat-ayat lainnya. Tentu begitu banyak, bukan? Itu juga dimungkinkan. Namun setidaknya dalam ayat ini ada frasa yang menjadi kontras terhadap frasa hidup dalam dosa, yakni frasa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dapat kita menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hidup dalam dosa adalah ketika seorang yang sudah mengalami kemerdekaan itu tidak memberikan diri untuk melayani sesamanya, seseorang dengan yang lain, dengan kasih. Menarik, bukan? Seseorang yang merasakan kemerdekaan dipanggil untuk melayani orang lain dengan kasih. Secara sederhana dapat diartikan bahwa seseorang yang merdeka harus hidup untuk memerdekakan orang lain. Karena itu pada ayat selanjutnya, yakni ayat 14, ditekankan bahwa seluruh hukum Taurat tercakup
pada firman ini, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu ini Al-Masih juga berulang kali mengulang ini, dan dalam kitab Taurat juga berulang kali mengulang tentang firman ini. Ketika seorang dapat menempatkan orang lain, sesamanya, dalam posisi yang setara dengannya, tentu ini adalah proses memerdekakan. Saudara-saudari peacemaker yang terkasih, saat ini kita memasuki bulan peringatan akan kemerdekaan negara yang kita cintai, Indonesia. Bulan Agustus ya. Kita 17 Agustus akan merayakan kemerdekaan itu. Dan bulan-bulan ini biasanya sudah begitu banyak umbul-umbul merah putih, bendera merah putih berkibar di seantero negara kita. Sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta, kita dalam status bangsa yang terjajah. Bergantian negara-negara penjajah menguasai tanah air kita. Bahkan setelah proklamasi, Belanda dan sekutunya masih terus berusaha merebut kembali kebebasan bangsa kita. Selama masa penjajahan itu, bangsa penjajah memperlakukan nenek moyang kita, ya kita pada saat itu, sebagai budak yang terjajah. Kita tidak punya kesetaraan di hadapan mereka. Kita hanyalah warga kelas bawah. Bahkan dengan berbagai taktik adu dombanya, penjajah seringkali berhasil membuat kita sibuk dengan perang saudara. Orang yang terjajah saling menjajah. Namun setelah merdeka, kita mulai membangun kesadaran akan kesetaraan satu sama lain. Memang masih banyak PR tentang hal ini, tapi bapak-bapak bangsa kita memperjuangkan semua yang mereka miliki, bahkan nyawanya sendiri, untuk kemerdekaan ini. Saat ini kita tidak perlu susah payah melawan penjajah dengan bambu runcing seperti yang dilakukan para pejuang-pejuang kita. Kita hanya perlu memerdekakan diri kita dan mempertahankan kemerdekaan itu dengan memiliki kesadaran untuk melayani satu sama lain dengan kasih. Melayani itu tanpa syarat. Seperti kemerdekaan tidak didapatkan karena melakukan tradisi, seperti tadi sunat yang dibahas di awal. Demikian juga layanilah satu sama lain tanpa melihat apapun perbedaannya, apapun tradisinya, apapun sukunya, agamanya, ideologinya, gendernya, bahkan pilihan-pilihan lain dalam kehidupannya. Seperti Allah melalui Al-Masih telah memerdekakan kita, demikian saatnya kita harus memerdekakan sesama kita dengan cara melayani dan menjadikan yang berbeda itu secara setara atau sama dengan diri kita sendiri. Inilah pesan kitab suci bagi kita. Semoga kita terus belajar untuk melayani lebih giat lagi. Pada akhirnya, kita akan sangat bersyukur karena memperoleh kemerdekaan yang sejati. Dan itu bukan karena usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Demikian refleksi singkat dalam preaching office kita pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Salam peace, salam.